Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan sekalian di Muscat dan juga di Abu Dhabi dan juga yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tauhid al-asma wa sifat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaidah-kaidah dasar yang berkaitan tentang al-asma al-husna agar kita bisa paham apa yang dimaksud dengan al-asma al-husna. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empat kaidah ya. Tentang empat kaidah di mana kaidah yang pertama bahwasanya syarat-syarat menjadi al-asmaul husna. Apa sih yang bisa dimasukkan menjadi asmaul husna? Syarat-syaratnya apa aja? Kemudian yang kedua bahwasanya setiap nama Allah itu al-asma a'lamun wa awsaf. Setiap nama Allah mengandung nama dan juga mengandung sifat. Kemudian yang ketiga bahwasanya nama-nama Allah jika dia memiliki sifat muta'addi maka dia menunjukkan tiga perkara. Dan yang terakhir bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya, ini empat kaidah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada empat kaidah. Yang pertama yang kita bahas adalah bahwasanya syarat al-asma al-husna. Mungkin ibu pertanyaan, apa itu al-asmaul husna? Ya. Al-asmaul husna. Asmaul husna artinya nama-nama yang terindah. Cara bahasa artinya nama-nama yang terindah. Apakah kita boleh memberi nama kepada Allah dengan sembarang nama? Tentunya tidak boleh. Tentunya tidak boleh karena Allah yang memberi namanya sendiri. Dia yang lebih tahu tentang nama yang lebih pas bagi dia. Ya, makanya dalam doa penghilang kesedihan Nabi SAW berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku berdoa kepada engkau dengan bertawassul dengan nama-namamu ya, yang engkau beri nama dirimu dengan engkau memberi nama dengan dirimu dengan nama tersebut. Sammaita bihi nafsak. Engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Berarti Allah itu dia memberikan namanya sendiri ya. Nah, bagaimana kita tahu nama Allah atau bukan ya? Maka ada tiga syarat ya. Ketika kita ingin tahu tiga syarat tersebut, kita harus tahu definisi Asmaul Husna. Definisi al-asma al-husna. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata tentang Asmaul Husna, al-asmaul kata qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, hiya al-asma al-ma'rufah. Ya. Allati wa hiya allati yud'a biha wallati ja'at fil kitabi was sunnah wallati taqtadi al-madah was sana' bi nafsiha. Artinya nama-nama hiyal asma al-ma'rufah, nama-nama yang sudah dikenali, kata Ibnu Taimiyah adalah nama-nama yang ma'ruf. Allati yud'a biha, yang berdoa dengannya dengan nama-nama tersebut. Kemudian ja'at fil kitab was sunnah, datang dalam Al-Qur'an sunnah. Kemudian wallati taqtadi al-madha wa sana' bi nafsiha, yaitu menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Inilah kalau kita boleh katakan tiga syarat. Yang pertama datang tiga syarat, datang dalam Al-Quran Sunnah. Yang kedua bisa berdoa, dan ketiga
menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. 3 syarat tentang kapan bisa dikatakan al-asma wal husna. Baik. Yang pertama, syarat pertama yaitu bahwasanya dia datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bahwasanya nama-nama tersebut harus ada dalilnya. Yang pertama, sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW tadi dalam doa menghilangkan sedih, Allahumma inni abduk ibnu amatik, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati fi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Kata Nabi SAW, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Lihat. Jadi pertama harus ada dalilnya, ya. Karena Allah menamakan dirinya sendiri. Tidak boleh kita kasih nama sendiri, tidak boleh. Kalau kita sebut nama Allah maka harus ada dalilnya. Contoh yang ada dalilnya, contoh yang tidak ada dalilnya. Contoh nama tanpa dalil. Seperti apa? Seperti misalnya wajibul wujud, ya ini misalnya. Atau al-ab, ayah, ya. Wajibul wujud atau al-ab misalnya bapak, ya. Ini enggak dalilnya, enggak boleh kita kasih nama Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya, ya. Jadi nama tersebut harus ada dalilnya. Yang kedua, nama-nama tersebut tidak menerima qiyas. Tidak menerima qiyas atau analogi. Ini disampaikan oleh Al-Khattabi, ya. Sebagai contoh nama Allah Al-Jawad. Al-Jawad itu yang maha baik. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu jawad, yang maha baik dan suka kedermawanan. Al-Jawad artinya suka kedermawanan, ya. Maha dermawan lah, ya. Maka tidak boleh dikiaskan kepadanya As-Sakhi misalnya, As-Sakhi. Dalam bahasa Arab As-Sakhi juga artinya dermawan. Artinya juga dermawan. Tetapi kata Al-Khattabi tidak boleh dikiaskan. Kita jangan bikin nama Allah As-Sakhi. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Lagi pula ada perbedaan kalau kita perhatikan secara detail antara Al-Jawad dengan As-Sakhi. Bedanya di mana? Kata ahli bahasa mengatakan Al-Jawad menunjukkan sa'ah. Orang yang Al-Jawad itu orang yang kalau manusia dermawannya sangat banyak hartanya. As-Sakhi ada menunjukkan tentang kelembutan, luyuna, rakhawa, itu kelembutan, ya. Sehingga kurang pas buat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ada bedanya antara Jawad As-Sakhi. Ini mereka mengatakan jangan kita analogikan sendiri, jangan kita pakai akal kita harus pakai dalil. Contoh yang kedua misalnya nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Yang maha kuat. Tidak boleh dikiaskan kepadanya misalnya Al-Jalad. Al-Jalad itu kalau dalam bahasa Arab sama, orangnya Jalad. Jalad itu, kalau Al-Jalad itu kuat, tetapi dia ada makna kayak memaksa. Kayak takalluf, ada beban, sehingga dia bertahan dengan
Disebut orang ini jalat, maksudnya ada beban berat tapi dia bisa bertahan dan dia kuat. Makanya tidak sama dengan Al-Qawi, maha kuat tidak mesti ada beban yang harus dia tanggung. Dia maha kuat. Jadi beda antara Al-Qawi dengan Al-Jalad. Cara makna umum mirip. Cara makna umum mirip, bahwasanya Al-Qawi menunjukkan kekuatan, Al-Jalad juga menunjukkan kekuatan. Hanya saja Al-Jalad menunjukkan adanya takalluf, beban. Karena Al-Jalad mengandung makna beban, terbebani. Beda dengan Al-Qawi, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan Al-Jalad. Ya. Contoh juga nama Allah Al-Alim atau Al-Alim. Nama Allah Al-Alim, yang maha berilmu. Tidak boleh dikiaskan dengan Al-Arif. Tidak dikiaskan kepadanya Al-Arif. Kata Al-Khattabi, karena Al-Arif, Ya'rif, maknanya seperti Al-Ilm. Tapi Ya'rif ini bisa jadi didahului dengan ketidaktahuan. Dia tidak tahu, kemudian dia baru mengetahui. Karena Al-Arif didahului dengan ketidaktahuan. Dengan kejahilan. Ini contoh bahwasanya kaidah pertama, ya, dalam menentukan nama-nama Allah. Maka nama-nama Allah itu harus ada dalilnya. Jadi tidak menerima analogi. Tidak menerima analogi dalam nama-nama tersebut. Ya, nama-nama tersebut. Ini yang pertama, oleh karena ketika kita melihat para ulama ketika mengumpulkan nama-nama Allah, mereka semua berdalil, ini dalilnya ini dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Bahkan ada nama yang diperselisihkan. Apakah dalilnya menunjukkan itu nama atau bukan, seperti Thayyib. Apakah Thayyib termasuk nama Allah? Karena Nabi mengatakan innallaha thayyibun. Sebenarnya Allah itu maha baik. Nah, Thayyib di sini tidak pakai alif lam. Apakah disebut nama Allah itu pengkhabaran kepada Allah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh Muhsin. Apakah ada khilaf apakah ini nama Allah atau bukan, ada khilaf. Tetapi semuanya dalil. Cuma masalah nama Muhsin, khilafnya dibangun di atas apakah hadisnya sahih atau tidak. Ada khilaf. Yang mengatakan sahih berarti Muhsin termasuk nama Allah. Yang mengatakan dhaif berarti Muhsin tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah di antara yang pertama, syarat Asmaul Husna, nama-nama tersebut harus ada dalilnya dan tidak menerima analogi. Yang kedua, nama tersebut berdoa dengannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Fad'uuhu biha, doa di sini, doa, ya, bisa dua makna, ya, bisa artinya doaul mas'alah, bisa artinya doaul ibadah. Doaul masalah, maksudnya permintaan yang biasa kita minta, ya Allah, ya Rabbi, itu minta. Adapun doa ibadah itu kita berdoa dengan konsekuensi nama-nama ini. Contoh ya. Nama Allah Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Bagaimana kita berdoa dengan nama-nama ini, pengamalannya? Kita berdoa dengan doaul masalah, mudah kita bilang, ya Razzaq urzuqni. Dengan doa masalah, meminta, ini maksudnya meminta. Tinggal kita berkata, ya Razzaq urzuqni. Wahai maha pemberi rezeki, berilah rezeki padaku. Ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, beri rezeki padaku. Ya. Wahai pemberi rezeki kepada hewan-hewan di lautan, wahai pemberi rezeki kepada cacing yang ada di tengah bumi, berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Nama kita minta Allah dengan ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Namanya doa minta. Doa ibadah, maksudnya kita beribadah dengan terhadap nama tersebut. Maksudnya apa? Kita meyakini husnuzan kepada Allah bahwasanya Allah Maha memberi rezeki. Yakin bahwasanya hanya Allah yang memberi rezeki. Contohnya doa ibadah misalnya, yakin hanya Allah yang memberi rezeki.
husnuzan kepada Allah. Ini contoh. Jadi kita berdoa dengan nama-nama tersebut dengan dua cara doa. Pertama doa masalah, kedua doaul ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi walillahil asmaul husna fad'uhu. Syaratnya nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa. Kalau tidak bisa digunakan berdoa maka bukan nama-nama Allah. Jadi kita bisa meminta kepada Allah dengan nama-nama ini. Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah Allah atau Ar-Rahman, apa saja yang kalian sebutkan, maka Allah memilih nama-nama yang terindah. Allah termasuk nama Allah, Ar-Rahman juga termasuk nama Allah. Baik, syarat yang ketiga. Menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Ada nama-nama yang tidak menunjukkan maknanya secara pujian secara langsung, tapi maknanya ambigu. Ya, contoh nama-nama yang ambigu. Ya. Contoh nama-nama Allah yang Al-Husna. Kenapa diperlukan syarat ini? Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Perhatikan. Walillahi al-asma'ul husna. Nah, al-husna dalam bahasa Arab dia maknanya adalah yang terindah, yaitu mencapai puncak keindahan. Puncak keindahan. Makanya kalau kita terjemahkan dengan maha, dia puncak. Jadi kalau kita al-alim maknanya maha berilmu. Ar-Razzaq artinya maha, kalau dia mencapai puncaknya. Sehingga nama-nama Allah itu harus memiliki pujian, dia memuji secara tersendiri. Contoh nama-nama Allah yang ambigu, contohnya orang menyebutkan As-Sani, contoh. As-Sani. Ya, As-Sani itu pembuat. Ya, atau ya, seperti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Sun Allah. Alladzi atqana kulla syai'. Perbuatan Allah atau perbuatan Allah yang perbuatannya sempurna dalam segala hal. Nah, kalau perbuatan ini tidak bisa dijadikan nama Allah. Kenapa? Karena berbuat apa nggak jelas. Beda kalau kita bilang Ar-Razzaq. Ini yang nama Allah contohnya Ar-Razzaq, jelas. Maha pemberi rezeki. Contoh Al-Alim, maha berilmu, langsung memuji. Begitu kita baca Al-Alim, kita maha berilmu, langsung kita paham ya. Misalnya tadi Al-Jawad, maha dermawan, misalnya. Langsung kita ngerti ya. Al-Qawi, maha kuat. Tidak ada lagi pertanyaan di balik itu, kita langsung tahu. Beda dengan As-Sani. As-Sani masih timbul pertanyaan. As-Sani, pembuat apa? Contohnya Al-Fa'al, ya, Al-Fa'al. Allah juga tidak diberi nama dengan Al-Fa'al, ya, yang sama, yang maha berbuat, maknanya berbuat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Fa'alu lima yurid. Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau disebut berbuat saja tidak menunjukkan langsung pujian, tidak menunjukkan langsung pujian, karena berbuat masih ambigu, berbuat apa? Beda kalau Al-Alim langsung berilmu, jelas. Al-Jawad langsung. At-Taib maha baik, langsung orang ngerti. Itu menunjukkan secara langsung dia menunjukkan keindahan. Beda kalau ini harus dicarah dulu. As-Sani itu maksudnya begini. Al-Fa'al maksudnya begini ya, repot. Contoh lagi misalnya As-Sabiq. Sabiq ya. Pencelup ya. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala, sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah itu keimanan. Allah berikan keimanan kepadanya. Meskipun datang dalam ayat ini, semua datang ada ayatnya, tapi tidak bisa kita ambil dari sibghah makna sabiq karena pencelup nggak jelas. Kita tidak bisa ambil dari ini al-fa'al, dari sini as-sani nggak bisa karena semuanya tidak jelas.
Maka ini bukan Asmaul Husna. Ini ya, bukan Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husna. Kenapa? Karena tidak menunjukkan sanjungan secara langsung. Beda dengan nama-nama Allah yang Al-Qawi, Al-Jawad, Al-Alim, Al-Razzaq, ya, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, matikan. Ini namanya langsung menunjukkan keindahan. Al-Muhsin, ya, dan banyak, ya. Al-Muhaimin, Al-Azizu, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan semua yang langsung menunjukkan makna tidak ambigu. Adapun ini maknanya ambigu, ya. Karena maknanya ambigu. Jika ini saja datang dalam ayat-ayat tidak bisa dijadikan nama, apalagi tidak datang dalam ayat-ayat. Apalagi tidak datang dalam ayat-ayat. Apalagi mengandung makna yang buruk. Ya. Perhatikan. Ya. Apalagi mengandung makna yang buruk. Contoh al-ab. Orang Nasrani menamakan bapak. Bapak ini mengandung bahwasanya Allah punya anak. Dan begitu yang mereka yakini. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak. Ini jelas tidak ada dalil yang mengandung makna yang buruk. Contoh orang falasifah mengatakan al-illatul fa'ilah atau al-illatul ula, al-illatul tamah. Sebab yang sempurna. Orang mereka namakan kausa prima. Ini juga tidak boleh, ya. Al-illatu tamma, karena menurut mereka begitu sempurnanya sebabnya Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluk bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penamaan tapi mengandung makna yang buruk. Kata mereka, alam semesta ini azali bersama Allah karena Allah merupakan sebab timbulnya akibat dan sebabnya Allah sempurna sehingga berbarengan dengan akibat, tidak terlambat salah satunya. Jadi berbarengan mengakibatkan alam adalah azali bersama Allah. Kita bilang ini yang buruk, kenapa? Karena melazimkan Allah punya anak. Kalau ini melazimkan makhluk azali. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah, inilah kaidah pertama, kaidah Asmaul Husna, ya. Bahwasanya Asmaul Husna punya syarat 3, 1, 2, 3. Yang pertama harus datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua berdoa dengan nama tersebut. Yang ketiga menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Apa dalilnya? Karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Perhatikan di sini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Firman Allah, walillahi al-asma al-husna fad'uuhu biha. Ya. Milik Allah lah nama-nama al-asma. Di sini alif lam ta'rif menunjukkan sudah diketahui